Menarik ya. Apa namanya tadi tentang just in case itu ya. Eh, Kemudian mungkin Mas Iwan bisa lebih mengelaborasi lebih jauh apa sebetulnya yang menyebabkan kemudian pada 3 abad itu apa namanya sains itu dia menghela di depan ya, menghela apakah itu juga berkaitan bahwa dia dekat dengan persoalan-persoalan yang konkret gitu ya. Sementara kalau bicara kemanusiaan, kebudayaan itu lebih apa namanya ya gumpalan pemikiran yang akhirnya jatuh ke apa namanya ke kritik itu, sehingga kemudian sains kita dekatkan dengan teknologi, tidak kebudayaan dengan teknologi, kemanusiaan dan teknologi. Apa mungkin juga itu kira-kira? Iya, jadi itu juga ya. Jadi eh, begini, hari ini Ya, hubungan sains dan teknologi dengan sains dan teknologi dahulu ya, itu berbeda. ya, Ya, hari ini sains dan teknologi itu tidak begitu, batasnya itu semakin tipis. Kalau David Hume itu kan apa namanya mengatakan apa? Dia membedakan sains dan teknologi. Sains itu untuk menjawab dunia itu apa, atau kehidupan itu seperti apa, menjawab apa. Jadi, nah, tetapi teknologi itu menjawab bagaimana dunia seharusnya. Itu teknologi. Artinya apa? Sains itu tidak bicara tentang mengubah dunia. Sains tidak bicara tentang mengubah kehidupan. Dia tidak bicara itu. Dia tapi ingin menjelaskan kehidupan itu kenapa seperti ini. Titik. Itu dulu. ya, Tetapi hari ini itu sudah berbeda. Yang bekerja di sains alam itu juga memikirkan bagaimana menyelesaikan memperbaiki kehidupan di semesta ini. Dia ikut di situ. Dan contohnya pemenang Nobel Fisika Kimia kebanyakan sejak 1 abad terakhir ini banyak yang sebenarnya bekerja di teknologi. Salah satu contohnya itu Charles Cow namanya. Itu fisikawan. Tetapi mendapat hadiah Nobel berkat kontribusinya di komunikasi optik. Jadi itu di teknologi. Artinya apa? Jadi batasannya yang kita katakan sains dan teknologi, batasannya itu sudah luntur. Jadi hari ini kalau kita ditanya gitu, sebetulnya sains dan teknologi juga tidak sebeda yang kita pikirkan dahulu ya. Sekarang tidak. baik Mas, kemudian kita kembali ke bagaimana kita menempatkan sains apa namanya kemanusiaan, kebudayaan untuk menghela ilmu pengetahuan pada tingkat konkret. Kita bicara bahwa tadi sudah tipis sebetulnya perbedaan antara apa namanya sains dan teknologi itu. Juga di situ dia memikirkan juga soal-soal kemanusiaan kan sebetulnya. Artinya ketika kemanusiaan dikedepankan sebetulnya sudah sangat, peluangnya sudah sangat ini, mungkin juga sudah ada di situ. Tapi pada level yang lebih konkret, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Iya, kalau menurut saya sebetulnya apa yang sudah diberikan anjuran oleh C.P. Snow tahun berapa itu? Tahun 1959 ya, dalam kuliahnya Two Cultures itu beliau sudah menganjurkan untuk kita membangun jembatan antara ilmu kemanusiaan dengan sains teknologi gitu ya. Nah, kenyataannya tapi kalau kita bertanya bagaimana dengan ITB saja sendiri yang paling
Ya kita nggak usah bicara yang jauh-jauh, yang dekat saja gitu ya. Yang dekat saja sepertinya jembatan itu belum ada juga gitu ya. Padahal saya pernah masih ingat, atau saya mohon maaf, mohon dikoreksi kalau saya salah, ITB itu dibangun sejak awal itu sudah menempatkan seni itu ada di sini gitu ya, dan ilmu kemanusiaan itu sudah jadi bagian untuk itu. Dan saya jadi teringat Nehru itu pada saat India merdeka, dia itu selalu mengatakan pada saat membangun Indian Institute of Technology, dia itu selalu mengatakan, saya tidak pernah khawatir pencapaian teknologi dan sainsnya India, katanya. Saya tidak khawatir. Tapi yang saya khawatirkan adalah kemanusiaan. Nah, di situ jadi menurut saya kembali lagi, ya kita belum mengerjakan PR yang besar itu. Kalau kita ingat, si Pisno memberikan kuliah itu tahun 1959, itu tepat tahun itu ITB ini dibangun, bukan dibangun, ITB diresmikan oleh Soekarno, itu tahun 59 juga. Ini menjadi pengingat sebetulnya bahwa kita itu ditantang bukan sekadar meneruskan teknische Hogeschool di Bandung, bukan. Kita harus membangun jembatan itu. Apa masalahnya? Entah ya. Mungkin ketidaktahuan, dan mungkin juga zamannya. Ini semakin berat. Kalau ditanya tantangan hari ini dengan tantangan tahun 59, hari ini lebih berat. Kita semakin egois terhadap prodi-prodi, terhadap kakak-kakak. Menurut saya itu yang akan semakin parah ya. Dosen-dosen muda di ITB banyak yang masuk pasca kakak kelompok keahlian. Kelompok keahlian itu keanggotaannya, bukan kegiatannya. Sangat beda dengan KBK dahulu. KBK dulu adalah itu tempat wadah untuk kegiatan. Keanggotaannya cair. Siapapun kalau ada kegiatan di situ ikut. Hari ini itu tidak seperti itu. Sangat rigid, saklek. Ini keanggotaannya ada, keanggotaannya harus ini. Apalagi yang baru terakhir ada rumpun, ada itu ya. Itu semakin strict. Kita harus masuk di kamar ini. Apa nggak kontradiktif dengan perkembangan di luar ya? Seharusnya iya. Itu yang mungkin yang dikritisi oleh Profesor Sulistiawati ya, di tulisannya kemarin atau kemarin dahulu. Itu beliau mengkritisi itu, kemungkinan itu ya. Beliau mengatakan tidak sesederhana itu, mungkin pesannya itu ya, bahwa perkembangan pengetahuan ilmiah hari ini itu tidak bisa dimasukkan kamar-kamar seperti itu, apalagi orangnya yang dimasukkan. Kalau kegiatannya tidak masalah ya, kegiatan penelitiannya ada di sini, walaupun itu aneh juga ya. Kalau kita bicara lintas disiplin juga sangat sulit kita mengatakan ini masuk kamar ini, masuk kamar ini. Kenapa tidak ada hukum dan biologi gitu ya, dan kemudian psikologi dengan elektro, kenapa tidak? Itu justru kita ditantang di sana. Apa itu kelompok keahlian? Jadi menurut saya itu sebetulnya harus kembali lagi dengan semangat pasca modern gitu ya. Ini kita harus berpikirnya, loh itu bukan kebenaran mutlak gitu loh ya.
kita harus memikirkan juga ada yang lain. Ya, ya. Jadi kita kembali atau kita sekarang ngomong agak ngelantur ya. Ya. Kita itu masih terjebak pada pengertian Bhinneka Tunggal Ika kita. Itu benar-benar mengartikannya berbeda-beda tetapi satu juga. Ada kata tetapi. Ini menandakan bahwa kita itu tidak bersyukur terhadap keberagaman. Ya. Kata tetapi itu mengatakan kontradiksi. Ya. Beragam dengan terpaksa. Mohon dimaklumi, iya kan? Jadi semua keberagaman di Indonesia itu harus diseragamkan. Ya. Akibatnya apa? Indonesia yang begitu luas harus menggunakan satu aturan. Kepegawaian untuk dosen itu sama dengan penjaga hutan. Sama. Karena ingin seragam. Dan Kang Acep yang di Bandung sama dengan Sondang yang ada di Medan. Sama. Nah, menurut saya kembali lagi, jadi kemungkinan akar masalahnya adalah kita tidak bisa melihat dunia itu dengan kompleksitasnya secara beragam gitu ya. Kita tidak bisa. Kita inginnya melihatnya itu benar-benar dengan satu warna. Mas, tadi kembali ke jembatan ya. Bagaimana kalau menurut Mas itu bisa direalisasikan atau dikonkretisasi dalam bentuk lembaga misalnya atau apa? Jembatan. Kegiatan ya, sebetulnya kegiatan penelitian ya, atau bukan hanya penelitian, workshop ya, bisa. Menurut saya itu sangat mungkin. Tidak perlu sesuatu yang hasilnya harus dipublikasikan gitu ya. Tetapi membangun jejaring itu harus ada gitu ya. Sementara metrik yang ada hari ini, alat ukur untuk kinerja dosen itu tidak ada yang seperti itu. Prestasinya adalah individu. Di Indonesia itu kita selalu bicara gotong royong, tapi kenyataannya kan kita nggak pernah merasa bersyukur dengan gotong royong, gitu ya. Jadi kenyataannya kita ya individu. Saya teringat di Nusa Tenggara Timur itu ada loh, ternyata gini, yang saya temukan. Kata gotong royong itu banyak ternyata di Nusantara ini banyak istilah padanan gotong royong. Gemohing itu yang di Nusa Tenggara Timur kita nggak pernah pakai, tapi itu gotong royong, malah satu kata lagi, gitu ya. Nah, yang seperti itu jadi menurut saya ya memang di tingkat budaya ya, cara kita hidup itu kita semakin tidak terbiasa. Bahkan di satu fakultas yang sekarang yang membicarakan sains, saya belum tentu ada. Mas, yang membicarakan matematika tidak ada. Yang ada geometri, aljabar. Ingat, jadi semuanya itu sudah ego-ego pada keilmuannya. Guru-guru kita yang bisa berbicara tentang sesuatu yang holistik itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya kurikulum misalnya sekarang yang lagi heboh, kurikulum isinya adalah bagaimana memuaskan ego saya.
prodi saya. Ya, ya, ya. Tidak pernah yang merancang kurikulum berpikir bagaimana membuat prodi lain berhasil. Bahkan prodi S2 tidak pernah dipikirkan. Yang merancang S1 nggak pernah memikirkan bahwa S2 semoga bisa lebih baik dengan ini. Kita tidak. Kita melihatnya semua hanya sentris. Jadi cara berpikir sentris itu yang Ya. Mas, saya mendengar isu ya, bahwa ITB juga sempat merencanakan macam fakultas sosial science ya. Mas Iwan bisa katakan tentang itu? iya, saya pernah dengar, tapi saya tidak pernah ikut sih. Ya. Iya, iya. Tapi memang bagi saya sih tidak begitu penting ya hal seperti itu. Karena yang lebih penting adalah kegiatannya, yang tadi saya bicara. Kalau kegiatannya tidak ada ya bagaimana? Jadi kalau mendirikan itu juga saya pikir pertanyaannya apa yang sudah dikerjakan? Kenapa kamu butuh? Gitu ya. Kalau kamu nggak pernah punya kegiatan, lalu buat apa wadahnya? Gitu ya. Kalau kita baru memikirkan kegiatannya setelah ada wadahnya, salah. Harus dimulai dari mana tuh, Mas? Untuk membuat kegiatan ini harus dari kita bikin komunitas-komunitas itu. Komunitas ya, menurut saya harus dibangun jejaringnya gitu ya, dan harus itu mulai dengan kegiatan. Saya selalu berpikirnya kegiatan. Oke, saya kira sangat menarik Mas ya, memikir persoalan kita sendiri sebenarnya kan Ya. melihat diri kita sendiri ya. Tapi saya kira waktu kita tinggal beberapa menit, 3 menit ya. Mas Iwan, mungkin ada pesan khusus bagaimana tadi jembatan, kegiatan, kebijakan. Kita dengar kebelakangan bahwa di roadmap sekarang itu sampai 2030 katanya kemanusiaan, sosial kemanusiaan itu ada di pusatnya itu. Iya, jadi kalau niatnya niatnya saya pikir kita sudah tersampaikan kalau niatnya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya gitu ya. Jadi contohnya kalau kita menginginkan yang seperti ini, lintas disiplin gitu ya. Bagaimana khususnya bagaimana ilmu kemanusiaan berperan dalam sains dan teknologi lebih besar. Nah, artinya apa? Pendidikan di tingkat bawah khususnya itu harus semakin general. Iya kan? Apalagi ingin double major. Kita sepakat, kita sangat mendukung. Itu bagus sekali double major itu ya. Bisa orang ngambil misalnya desain komunikasi visual misalnya dengan geometri, kenapa tidak gitu ya. Dia bisa membangun buku ajar tentang geometri gitu ya, yang lebih baik, bisa lebih dipahami. Itu sesuatu yang penting. Hal seperti itu sangat menjanjikan gitu ya. Tidak bisa dikerjakan orang matematika semata. Tidak bisa dikerjakan oleh orang desain semata. Dia memang harus sebuah kolaborasi gitu. Jadi menurut saya ya itu harus dipikirkan sejak awal. Kalau sekarang ingin anak sekarang mahasiswa itu dimasukkan inginnya dengan ini, ingin semakin spesialis, segera spesialis. Ya kan kontradiksi dengan kita. Jadi apa yang diinginkan, diangankan dengan apa tindakannya itu seperti sendiri-sendiri. Ya gitu ya. Jadi menurut saya ya lihat seperti University of Tokyo itu tingkat bersamanya itu 2 tahun loh. Tanpa jurusan 2 tahun. Itu Tokyo, Universitas Tokyo. Kita kurangi, kalau bisa kita hapuskan.
Baik, terima kasih Mas Iwan Pranoto, sangat menarik ya. Terakhir menarik dengan menyebut Tokyo 2 tahun, tahun pertama bersama ya. Sementara kita seolah-olah ingin Bukan tahun pertama, jadi 2 tahun. 2 tahun, bukan tahun, 2 tahun pertama ya. Iya. 2 tahun pertama general gitu ya. Dan itu juga memungkinkan kita berpikir secara lintas disiplin, ya, disiplin dan lain-lain. Dan kuncinya kata Mas Iwan tadi adalah implementasi. Kita sudah punya niat ya, mungkin juga perangkat juga sudah punya ya. Iya. Ya, jadi bagaimana kita tinggal melaksanakan itu, dan mudah-mudahan akan segera ya kita belum melakukan itu. Baik, terima kasih Mas Iwan Pranoto, satu perbincangan yang cukup menarik dan inspiratif. Ya, terima kasih. Ya.